Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banin dan Banat, tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai hewan, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan 5 hal. Apa saja? Yuk kita simak. Pengelompokan hewan yang pertama berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Yang ketiga adalah hewan yang hidup di udara. Dan yang terakhir adalah hewan yang hidup di 2 alam, baik di daratan maupun di air. Untuk contoh-contohnya, Banin dan Banat bisa lihat ya. Pengelompokan hewan selanjutnya yaitu berdasarkan cara bergeraknya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, hewan yang bergerak dengan kakinya. Contohnya kuda, sapi, ayam, semut, dan lain-lain. Yang kedua adalah hewan yang bergerak dengan sayapnya. Contohnya burung, kupu-kupu, capung, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan yang bergerak dengan siripnya. Contohnya ikan. Yang terakhir adalah hewan yang bergerak dengan perutnya. Contohnya ular, cacing, siput, keong, bekicot, dan lain-lain. Pengelompokan hewan selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan jenis makanannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan, disebut juga dengan herbivora, yaitu hewan yang hanya dapat memakan makanan yang berasal dari tumbuhan. Budani gambarnya itu rumput ya. Contohnya adalah kambing, sapi, dan kuda makan dedaunan. Contohnya lain adalah lebah, tawon, dan kupu-kupu makan sari bunga. Burung pipit, kakatua, merpati makannya biji-bijian. Yang kedua adalah hewan pemakan hewan lain atau karnivora atau disebut juga pemakan daging ya. Yaitu hewan yang hanya dapat memakan makanan yang berasal dari hewan seperti buaya, harimau, dan kucing makan daging. Cicak, laba-laba makan serangga, burung elang dan ular makan tikus. Seperti itu. Yang ketiga adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan atau pemakan daging. Jadi yang ketiga ini adalah makan rumput, bisa makan tumbuhan, bisa juga makan daging ya. Disebutnya omnivora ya. Contohnya adalah ayam, bebek bisa makan beras dan juga bisa makan cacing. Musang dan beruang bisa makan ikan dan buah-buahan. Tikus bisa makan apa saja, kayu, pakaian, buah, daging, dan lain-lain. Pengelompokan hewan selanjutnya berdasarkan penutup tubuhnya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, penutup tubuh berupa bulu ya. Beberapa hewan jenis burung-burungan memiliki penutup tubuh berupa bulu, misalnya ayam, bebek, dan burung. Yang kedua, penutup tubuhnya berupa rambut ya. Nah, ini juga dibagi 2. Ada yang rambutnya lebat ya, berambut lebat, contohnya adalah kambing, kelinci, dan kucing. Yang kedua adalah berupa rambutnya jarang-jarang, contohnya adalah gajah, tikus, sapi, dan kerbau ya. Kemudian yang ketiga, penutup tubuhnya berupa cangkang, contohnya bekicot, siput, kura-kura, kerang ya. Itu semua tubuhnya dilindungi cangkang ya. Nah, hewan yang memiliki cangkang itu tubuhnya lunak. Nah, cangkang yang keras ini melindungi tubuhnya yang lunak. Yang terakhir itu adalah penutup tubuhnya berupa sisik. Contohnya adalah ikan dan ular. Pengelompokan hewan selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan cara berkembang biaknya. Dibagi menjadi 2, yang pertama adalah dengan bertelur. Nah, salah satu ciri hewan yang bertelur adalah tidak memiliki daun telinga. Contohnya adalah buaya, ayam, kupu-kupu, ikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara melahirkan atau beranak. Budani kasih tanda telurnya disilang untuk memudahkan kalian mengingat ya. Salah satu ciri hewan yang melahirkan itu adalah memiliki daun telinga ya. Dan anaknya akan menyusui kepada induknya. Nah, hewan yang melahirkan atau beranak ini disebut juga dengan hewan mamalia.
Alhamdulillah, itu tadi pembahasan mengenai pengelompokan hewan berdasarkan 5 hal. Mudah-mudahan Banin dan Banat bisa memahaminya dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti boleh bertanya via Wapri. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari berbagai jenis hewan ya, menambah rasa syukur kita atas penciptaan hewan yang sangat-sangat sempurna oleh Allah. Dengan cara apa Bu Dani bersyukurnya? Yaitu dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.